Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi lanjutan dari persamaan lingkaran, yaitu nanti bisa ditulis di buku catatan, yaitu tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama di sini jadi ada 3 macam nanti ya dari bentuk-bentuk persamaan lingkaran. Yang pertama ini yang bentuk persamaan lingkaran yang titik pusatnya di 0,0 ya. Persamaannya bentuknya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian yang kedua di titik pusatnya a, b ada yang bentuknya seperti ini ya. Dan yang ketiga juga masih bentuk titik pusatnya yang a, b. Nah, jadi yang a, b nanti akan ada 2 jenis bentuk persamaan lingkaran. Kita mulai dari yang pertama. Jika kedudukan titik a x1, y1 pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kita misalkan ruas kiri persamaan lingkarannya sebagai k sama dengan x kuadrat plus y kuadrat gitu ya. Nilai k bisa kita peroleh dengan mensubstitusi titik a x1, y1 yaitu k sama dengan x kuadrat 1 plus y kuadrat 1. Dari nilai k inilah kita bisa tentukan kedudukan titik a terhadap lingkaran dengan membandingkannya terhadap nilai r kuadrat. Nah, jadi jika nilai k-nya kurang dari r kuadrat, maka titik a terletak di dalam lingkaran. Kalau k sama dengan r kuadrat, maka terletak pada lingkaran. Jika k lebih dari r kuadrat, maka titik a terletak di luar lingkaran. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi diingatkan kata kuncinya adalah k kurang dari berarti di dalam, kalau sama dengan berarti pada lingkaran ya, di pas garisnya, garis keliling lingkaran. Kemudian jika k lebih dari r kuadrat, maka titik a-nya ini berada di luar lingkaran gitu ya intinya. Nah, jadi nanti kalau misalnya titiknya ini 2,1 misalnya, tinggal dimasukin aja ke sini. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan misalnya R-nya 30 gitu. Nanti kita bandingkan yang hasil yang ini, yang kiri dengan yang kanan seperti apa. Kalau misalnya yang kiri lebih kecil, berarti otomatis di dalam. Kalau yang kiri dan yang kanan sama, berarti pada lingkaran. Kalau yang kiri lebih besar dari yang kanan, yang ini, berarti di luar lingkaran gitu titiknya ya. Nah, untuk yang kedudukan titik yang persamaannya di titik pusatnya di a, b juga sama. Hanya ininya yang berbeda nanti ya. Jadi nanti disubstitusi nilainya ke persamaan yang ini, nanti intinya sama. Kalau k kurang dari r, maka di dalam. Kalau sama dengan pada lingkaran. Kalau lebih dari, di luar gitu. Nah, yang agak beda yang ketiga. Kalau yang bentuknya seperti ini, persamaannya, nah nanti nilainya jika k kurang dari 0 gitu ya, maka di dalam. Kalau sama dengan 0, pada lingkaran. Kalau lebih dari 0, maka terletak di luar lingkaran. Jadi seperti itu ya. Kita akan lanjut ke contoh soal biar lebih paham. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini yang pertama, yang titik pusatnya di 0,0 dulu ya. Misalnya tentukan posisi titik berikut terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Titiknya ini ya, A, B, dan C. Kita tinggal substitusi ini A 3,1
ya ke sini. Berarti 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1, 9 tambah 1 10 ya. Nah, 10 kita bandingkan dengan 25. Seperti apa? Oh, ternyata 10 itu kurang dari 25. Artinya titik A terletak di dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 gitu ya. Saya kira gampang. Kemudian yang B kita coba juga selesaikan. Min 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16, 9 tambah 16, 25. Oh, ternyata yang B ini nilai K-nya sama dengan ininya ya, R kuadratnya. Artinya titik B ini terletak pada lingkaran gitu. Sekarang yang C, 5 dikuadratkan 25, min 6 dikuadratkan 36, 25 tambah 36, 61. 61 ternyata lebih dari 25, berarti titik C 5, min 6 terletak di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Jadi hanya seperti itu saja ya. Saya kira mudah kalau yang titiknya lingkarannya itu titik pusatnya yang masih di 0,0. Kita coba ke lingkaran yang pusatnya di A, B. Kita ke soal berikutnya. Kita besarkan dulu. Ya, kita ke contoh berikutnya. Di sini tentukan titik A 1,3 terhadap lingkaran ini. Ya, berarti ini sudah jelas titiknya lingkarannya berpusat di A, B. Ini sama saja. Tinggal substitusi ini 1 ke nilai X-nya ya. Kemudian 3 ke nilai Y-nya. Nanti akan seperti ini. Jadi 1 dikurangi 2 dikuadratkan, ditambah 3 ditambah 1 dikuadratkan. 1 dikurangi 2 itu min 1, min 1 dikuadratkan, hasilnya 1. 3 ditambah 1 itu 4, 4 dikuadratkan jadi 16. 1 ditambah 16 jadi 17. Nilai K-nya 17, sedangkan R kuadratnya itu 16 ya. Berarti K lebih dari 16, artinya titik 1,3 terletak di luar lingkaran yang ini ya. Nah, yang terakhir itu apabila bentuk persamaan lingkarannya seperti ini ya. Itu sama saja. Misalnya titiknya itu titik A-nya min 1,2. Kita tinggal substitusi aja. Ini min 1 ke sini, berarti nanti jadi kayak gini. Min 1 kuadrat ditambah, kemudian 2 yang ini sebagai Y-nya, plus 2 kuadrat, min 2 dikali min 1 plus 3 dikali 2 dikurangi 13 ya. Nah, didapat ternyata hasil K-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti apa? Kalau bentuknya seperti ini, kalau K-nya sama dengan 0, artinya titik A min 1,2 terletak pada lingkaran. Ya, pada lingkaran yang persamaannya ini. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini konsepnya. Semoga bisa dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.